Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Rosalita dengan NPM A1M020058 kelas 6B, mata pelajaran Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu filsafat dan definisinya. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu filsafat pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan filsafat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana berpikir secara kefilsafatan. Apa sih filsafat itu dan bagaimana definisinya? Filsafat dapat dibagi menjadi dua segi, yaitu yang pertama segi semantik, yang kedua segi praktis. Yang pertama yaitu segi semantik. Filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, dan berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philos yang berarti cinta atau suka, dan sophia yang berarti pengetahuan atau hikmah. Jadi, filosofia yang berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Kemudian yang kedua yaitu segi praktis. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikir atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir atau olah pikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Dapat disimpulkan yaitu filsafat adalah hasil akal seseorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Adapun filsafat menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Plato, pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang ketiga yaitu menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Pada zaman modern ini, umumnya orang telah sepakat mempelajari ilmu filsafat dengan cara yang pertama yaitu metode historistis, dan yang kedua yaitu metode sistematis. Adapun manfaat-manfaat filsafat dalam kehidupan, yang pertama yaitu sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, yang keempat persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, dan yang terakhir yaitu menjawab keraguan. Adapun ciri-ciri berpikir filosofis, yang pertama yaitu berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi, yang kedua berpikir secara sistematis dan teliti, yang ketiga menyusun suatu skema konsepsi, yang keempat menyeluruh dan seluas-luasnya atau universal, yang kelima setinggi-tingginya, dan yang keenam setuntas-tuntasnya serta selengkap-lengkapnya. Adapun ciri-ciri berpikir filosofis itu ada 7. Yang pertama yaitu metodis, yang kedua sistematis, yang ketiga rasional, yang keempat komprehensif, yang kelima koheren, yang keenam radikal, dan yang ketujuh universal. Baik, selanjutnya yaitu ajaran filsafat yang mengisi khasanah ilmu. Yang pertama idealisme. Hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Yang kedua yaitu realisme. Aliran ini membandingkan realitas secara dualitas. Yang ketiga yaitu materialisme. Kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badannya. Yang selanjutnya yaitu pragmatisme. Merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mudah atau mutlak, tidak doktriner, tetapi relatif tergantung pada kemampuan manusia. Yang selanjutnya yaitu eksistensialisme, memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Baik, selanjutnya yaitu filsafat pendidikan.
adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan itu memuat pernyataan-pernyataan atau statement mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianut. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara filsafat yang dianut dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan. Selanjutnya, filsafat pendidikan terapan dan filsafat umum. Yang pertama yaitu filsafat konservatif, didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme, dan supernaturalisme. Yang kedua yaitu filsafat progresif, didukung oleh filsafat yang pragmatisme dan naturalisme. Filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan, esensialisme, perennialisme, dan sebagainya. Peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Adapun peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yaitu menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Selanjutnya yaitu beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu idealisme, berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita. Yang kedua yaitu aliran realisme, berpendapat bahwa hakikat realitas adalah fisik dan roh, bersifat dualistis. Yang ketiga yaitu pragmatisme, merupakan kreasi filsafat dari Amerika dipengaruhi oleh empirisme dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu humanisme, berpandangan bahwa pendidikan harus diterapkan atau ditekankan pada kebutuhan anak. Yang selanjutnya yaitu paham behaviorisme, memandang perubahan perilaku setelah seseorang memperoleh stimulus dari luar, merupakan hal yang sangat penting. Yang selanjutnya yaitu paham konstruktisme, pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengkonstruksi arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain. Yaitu apa yang menjadi persoalan filsafat. Manusia mempunyai sifat ingin tahu adalah suatu yang sangat manusiawi. Ketika manusia terkagum-kagum akan sebuah peristiwa, maka pada saat itu keingintahuan itu muncul. Manusia mulai memikirkannya. Selanjutnya, mengapa ia memikirkannya? Karena ia tidak tahu jawabannya. Pada saat itulah telah melahirkan atau menjadikan sebagai suatu persoalan. Adapun ciri-ciri persoalan filsafat yang pertama yaitu bersifat sangat umum, yang kedua tidak menyangkut fakta, yang ketiga bersangkutan dengan nilai-nilai, yang keempat bersifat kritis, yang kelima bersifat xenopatik, dan yang terakhir bersifat implikatif. Bagaimana berpikir secara filsafat? Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Baik, itulah tadi materi mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Selanjutnya, saya menyediakan soal yang bisa dikerjakan dengan Google Form yang akan saya letakkan di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.